Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Tema yang kita angkat kali ini adalah Presiden dan kebijakan pro rakyat kecil. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, seperti yang kita ketahui, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagaimana Presiden memperhatikan kepentingan rakyat kecil? Mari kita bahas bersama. Mengenali seorang presiden. Sebelum kita membahas kebijakan pro rakyat kecil, mari kita kembali lebih jauh mengenal sosok presiden kita. Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kebijakan nasional. Presiden dipilih oleh rakyat dan diharapkan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengertian kebijakan pro rakyat kecil. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan pro rakyat kecil? Kebijakan tersebut merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan rakyat kecil. Rakyat kecil termasuk kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, pekerja informal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Inisiatif pemerintah. Mari kita bahas beberapa inisiatif pemerintah dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan pro rakyat kecil. Salah satu contohnya adalah program bantuan sosial, di mana pemerintah memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi rakyat kecil. Perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Untuk itu, pemerintah harus melindungi dan memberdayakan sektor ini. Beberapa kebijakan yang dilakukan meliputi penyediaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Kebijakan pro rakyat kecil juga mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum akan memudahkan mobilitas masyarakat, terutama rakyat kecil. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas, memperluas akses pasar, dan membuka peluang bagi rakyat kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Partisipasi rakyat kecil dalam pengambilan keputusan. Sebagai
presiden yang peduli terhadap rakyat kecil, penting bagi dia untuk memastikan partisipasi rakyat kecil dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti dialog, konsultasi publik, dan inklusi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan rakyat kecil, presiden dapat mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan berpihak kepada mereka. Dampak positif kebijakan pro rakyat kecil. Apa saja dampak positif dari kebijakan pro rakyat kecil ini? Pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan adanya bantuan sosial, perlindungan UMKM, dan akses terhadap layanan publik, rakyat kecil dapat merasakan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, perekonomian menjadi lebih inklusif. Dengan memberdayakan UMKM, pemerintah menciptakan peluang ekonomi bagi rakyat kecil yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh. Tantangan dalam menerapkan kebijakan pro rakyat kecil. Tentu saja, dalam menerapkan kebijakan pro rakyat kecil, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta pemenuhan kebutuhan yang beragam dari rakyat kecil. Namun, dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi. Harapan ke depan. Di akhir pembahasan ini, mari kita lihat harapan ke depan terkait kebijakan pro rakyat kecil. Harapannya, kebijakan ini terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga rakyat kecil dapat merasakan manfaat yang lebih besar. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga diharapkan semakin meningkat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Opini kebangsaan. Presiden berusaha untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Namun upaya ini tidak dapat dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk kita sebagai masyarakat, untuk mendukung dan mendorong implementasi kebijakan pro rakyat kecil ini. Mari kita berperan aktif dalam membangun sebuah masyarakat yang inklusif dan adil. Saudara, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang presiden dan kebijakan pro rakyat kecil. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, dimohon menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.